Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Saya Selamat merasa siang. sangat berbahagia sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman lama saya, Dr. Denny, Pak Adi, dan rekan-rekan dari UGM. Saya kira ini kesempatan yang sangat berharga. Hanya saya ada sedikit koreksi, saya bukan ketua program studi, saya praktisi, klinisi, akademisi. Maaf, ini saya dapat dari Universitas Pajajaran. Oh, bukan. Oke. Ketika kemarin saya mendapat informasi harus menjadi pembahas pada webinar ini, saya merasa sangat senang dan bahagia sekali. Kenapa? Pertama, Pak Adi ada Center of Economic Development. Ini untuk saya kunci poinnya akan mulai dari sana. Dan itu merupakan masalah bukan hanya UNPAD, bukan hanya UGM, masalah nasional. Maaf. Ya. Sebentar. Ini. Ya, agak putus-putus. Ya, sebentar. Ini ya. Bisa tidak? Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa virus corona atau SARS-CoV-2 itu merupakan suatu virus perekonomian dunia, menyebabkan pengangguran dan ancaman keuangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya nggak tahu setuju nggak pasti, dan terjadinya sangat cepat. Ini menjadi permasalahan yang pasti akan berkepanjangan. Tadi disinggung pula bahwa social distancing, isolasi, itu juga menimbulkan suatu stres yang luar biasa. Dan tentu luar biasa itu menyebabkan jadi penyebab sumber dari depresi, cemas, dan suicide. Kerugian terbesar akibat depresi itu bukan karena penyakitnya, bukan harus biaya pengobatannya, tetapi kehilangan hari produktif. Dan itu menjadi beban terbesar. Kalau WHO mengatakan dia akan menjadi beban terbesar tertinggi tahun 2030 dengan adanya COVID. Saya percaya mulai hari ini itu sudah terjadi. Jadi depresi akan memegang peran penting, menjadi beban yang paling besar, menimbulkan dali ya itu nanti pada jadi lebih baik. Jadi Pak Adi, pesan saya ada satu, COVID-19 penyakit ini akan menimbulkan suatu global economic crisis. Dan selanjutnya kalau ini terjadi, gelombang selanjutnya adalah depresi. Dan depresi itu samping lingkaran setan. Kita mau membangun juga kalau orangnya depresi, tidak mungkin. Oleh karena itu, topik depresi untuk ini sangat penting. Itu catatan pertama Pak Adi. Saya titip sama rekan saya Pak Adi. Karena ini akan PR besar yang mungkin saya tidak tahu berapa tahun akan selesai. Oke, kita lanjut. Kembali kepada laptop, di mana Pak Denny sampaikan bahwa dalam studi ini atau survei ini adalah mahasiswa. Saya setuju. Kita ambil mahasiswa dulu. Kenapa? Bahwa mahasiswa itu putra putri terbaik bangsa. Mahasiswa itu calon penerus pemimpin. Dia adalah aset berharga. Mahasiswa butuh lingkungan yang kondusif. Sebab mereka adalah pemimpin kita nanti di masa depan. Ya, lanjut. Healthy University. Apa itu Healthy University? Adalah universitas yang peduli
dan merespon bukan hanya penyakit-penyakit fisik, tetapi kesehatan mental. Ini barangkali yang menjadi mimpi kami orang-orang jiwa. Healthy University sangat penting, meskipun kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat mental health di kalangan mahasiswa itu masih belum diperhatikan. Gangguan jiwa pada mereka tidak terdiagnosa, morbiditasnya tinggi, itu tentu akan mempengaruhi prestasi akademis. Sebelum ada COVID, kami sudah 2 tahun, hampir setahun setengah kami dengan tim sangat concern terhadap masalah kesehatan jiwa di mahasiswa. Nanti kita bisa lihat. Ya. Jadi slide ya. Ini ada asisten saya yang melakukan survei 2019 pada mahasiswa mental emosional mahasiswa bidik misi. Seperti apa sih kondisi seperti mereka? Nah, barangkali silakan asisten saya Dr. Alvin akan. Ya. Jadi dari hasil survei yang dilakukan, memang sebanyak 24% itu mengalami depresi berat, dan 5,4% itu sudah berpikiran atau pernah mencoba melakukan bunuh diri. Itu adalah data terakhir yang memang belum sempat dilakukan lagi di tahun ini. Untuk pelayanan sendiri, setelah dari hasil bidik misi itu, kami mencoba membuka layanan untuk mahasiswa, dan jumlah kunjungan itu sehingga sekarang yang mengakses layanan psikiatri itu untuk jumlah pasiennya sebanyak 84 dengan diagnosis terakhir adalah depresi berat dan percobaan bunuh diri. Jadi yang disampaikan oleh asisten saya itu belum COVID saja mereka itu sudah bermasalah. Saya tidak bisa membayangkan kondisi mereka setelah COVID. Tadi disampaikan, kami berdua praktek di Rumah Sakit Melinda II, kami ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, di mana 1 bulan itu hampir 100 orang datang berobat mahasiswa, sebagian besar adalah depresi dan dengan ide-ide bunuh diri. Karena memang kami concern suicide prevention. Oke, kita masuk pada yang dilakukan oleh Dr. Eni dan Pak Adi. Ya, lanjut. Ya. Siapa sih kelompok yang paling berisiko ketika COVID ini terjadi? Yang pertama adalah mereka-mereka yang usia lanjut. Yang kedua, yang lebih muda. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, sudah ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Tadi disampaikan oleh asisten saya, belum COVID itu hampir 24% itu ada depresi. Dan depresi bukan depresi di gejala ya. Tadi kalau yang Pak Adi sampaikan gejala, ini benar-benar depresi. Dan bahkan ada 67 orang sudah mencoba bunuh diri dengan berbagai cara. Nah, itu yang nomor 3. Dia sudah ada riwayat sebelumnya. Ini juga berisiko dengan adanya COVID, pasti mereka akan kambuh. Yang kedua, yang ketiga atau keempat ini adalah pemberi layanan pasien COVID. Petugas kesehatan, dokter, perawat, petugas ambulan, petugas yang angkat-angkat mereka itu semua berisiko dalam gangguan. Jadi inilah kira-kira sasaran kita sebenarnya. Ya, lanjut. Ya. Ya, belum.
Nah, tadi mengenai respon mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID, memang saya kira memperdebatkan antara mana yang lebih setuju mahasiswa social distancing atau karantina dan seterusnya, itu saya kira saya tidak akan bahas, itu kebijakan dari yang pemerintah. Tapi yang saya akan lebih soroti adalah nutrisi. Ini harus dicari tentu penyebabnya. Karena jangan-jangan mereka bukan tidak tahu, jangan-jangan mereka faktor nggak ada faktor ekonomi, nggak ada uang buat beli nutrisi tersebut. Ini saya dapat informasi dari asisten saya yang tadi melakukan di bidik misi. Ada yang dikenal di kelompok itu namanya mie koclok. Mie koclok itu mie instan dimasukin campur air panas di koclok. Setiap hari makannya cuma ini. Ada pasien mahasiswa kan cuma sehari sekali. Ada mahasiswa yang dapat beasiswa, sebagian beasiswanya dia kirim buat orang tuanya, buat dengan anaknya. Sedangkan dia cuma hidup sebulan 300-400 ribu. Banyak. Jadi kita harus lihat. Nanti tentu kita harus cari apa sih yang. Kemudian dikatakan dalam penelitian ini juga ada perilaku bersih dan sehat. Kalau saat ini Pak, cari disinfektan itu sulit. Saya kalau mau mesen 1 liter itu 170.000, 150.000. Jadi jangan-jangan mereka bukan tidak mau, kalau pakai sabunnya bagus loh. Dia cuci tangan sabunnya bagus, tapi disinfektannya nggak ada. Jangan-jangan bukan karena tidak tahu, tapi memang disinfektannya yang nggak ada. Saya kalau untuk olahraga, saya setuju. Ya, mereka harus ya dibiasakan olahraga yang baik. Ya, lanjut. Ini dia. Dikatakan bahwa persepsi mahasiswa terkait pandemi 42,98% ada cemas dan khawatir. Barangkali kita perlu memahami mengenai kondisi mental emosional ketika sesuatu wabah terjadi. Kalau ada wabah, pasti diikuti oleh cemas, takut. Kenapa? Satu, karena masyarakat tidak siap untuk menghadapi wabah. Kita belum punya pengalaman menghadapi wabah. Yang kedua, penyakit ini menyebarnya sangat cepat di luar dugaan kita semua. Dan penularannya melalui droplet infection yang sulit untuk dicegah. Penyakit ini berakhir dengan kematian, bisa atau dapat berakhir dengan kematian. Belum ada obat dan belum ada vaksinnya. Ini semua akan menimbulkan perasaan cemas dan takut. Dan terlebih lagi yang asimptomatik. Ini kalau kita betul-betul menyadari, ini jauh lebih menakutkan. Yang asimptomatik itu tidak ada gejala, tidak ada batuk sedikit, tidak ada panas. Tapi dalam tubuhnya tidak ada virus itu. Dia bisa bergaul dengan siapa saja, dia itu bisa menularkan. Kalau kita tahu ini akan menimbulkan perasaan curiga. Ya, lanjut. Ya. Ini bagian yang paling penting. Di mana tadi disampaikan, penyakit COVID itu sendiri bikin stres. Stres bikin cemas. Orang cemas muncullah yang namanya agitasi. Banyak bergerak, sentuh sana, pegang hidung, pegang mulut. Itulah tempat penularan. Mungkin orang cemas merasa tenggorokannya kering, gatal-gatal, badannya sedikit meriang, meskipun kalau diperiksa tidak tinggi. Psikosomatik dalam tanda kutip. Orang cemas lebih mudah menularkan, dan cemas dan depresi itu kalau sudah sampai depresi, nafsu makan menurun, tidak ada gairah, tidak mau olahraga, dan seterusnya. Jangan-jangan yang tadi ketemu tidak mau olahraga, nafsu makannya kurang, itu merupakan gejala dari depresi ini.
Dan yang paling penting, depresi itu akan, cemas dan depresi stres ini mempengaruhi kekebalan tubuh. Imunitas itu akan menyebabkan kalau dia turun, tentu sakitnya semakin parah dan mortalitasnya tinggi. Sehingga kalau kita sebut bahwa Indonesia sampai hari kemarin kalau tidak salah angka kematiannya 9, sekian. Dunia angka kematiannya 3. Berarti kalau ada 10 orang yang sakit, 1 meninggal. Ya lanjut. Lanjut sedikit. Ya, boleh. silakan. Masih boleh. Boleh ya? Silakan. Ya. Sedikit lagi terus. Ya. Sebelum ini. Ya. Ya sudah. Ya, lanjut. Ya, saya kalau uang saku saya tidak tahu ya Pak Adi, mana yang lebih tepat. Karena tadi pengalaman kami yang ada dapat uangnya sih banyak, tapi dia kirim untuk keluarga, sehingga yang dibelanjakannya tidak sebanyak yang diterima. Hal itu yang lihat lagi. Kemudian karantina, distancing, social distancing. Kami kenapa di sini mengadakan yang tadi namanya pendampingan. Jadi selalu mendampingi dirimu itu semedi. Karena prinsipnya relawan kami mereka adalah sebagian besar psikolog, juga dari mahasiswa. Kami lakukan sebelum ada COVID, memang kami sudah melatih mereka mental health first aid. Jadi mereka begitu ada COVID, mereka tinggal rekrut, diberi latihan melalui online, mereka bisa jalan. Dan kemudian kami juga sedang membuat online dengan IPB, yaitu ruang empati. Mudah-mudahan minggu depan ruang empati ini sudah jadi, dan ini akan kita gunakan juga. Ya. Kemudian, ya lanjut. Cepat saja. Ya. Nah, ini dia. Barangkali tadi kembali bahwa masalah ekonomi itu erat hubungannya dengan stresor. Ekonomi yang kurang itu merupakan stresor yang berat. Nah, Healthy University, barangkali ini nanti saran masukan untuk para Pak Dedi, Pak Adi. Kemudian ini juga merupakan layanan yang akan kami berikan. Ya, lanjut. Ini barangkali ya. Itu Instagram untuk ininya dan ruang empati pendampingan. Mungkin Dr. Hakim mau cerita mengenai ini. Iya, masih ada 2 menit waktu, barangkali bisa. Ya, silakan. Ya, jadi pelayanan yang sudah kami coba akomodir, yang pertama adalah pelayanan pendampingan online, sambil menunggu ready-nya layanan berupa website, yaitu www.ruangempati.com. Kita mencoba melayani secara online menggunakan Instagram dengan cara DM ke ketik.hasaka, dan ada nomor hotline juga. Sudah mulai banyak yang mengakses, terutama dengan keluhan pertama depresi, yang kedua gangguan penyesuaian, atau yang ketiga adalah kekambuhan dari keluhan gangguan mental emosional yang sebelumnya memang sudah dimiliki. Jadi punya depresi, cemas, panik, sudah sempat sembuh, karena ada COVID ini jadi relapse lagi. Itu yang beberapa yang sudah coba diakses, dan cukup banyak yang berasal dari luar Pulau Jawa yang mengakses pelayanan online ini. Dan sebenarnya pendampingan konseling yang kita lakukan ini kalau hanya pendampingan berupa chat atau online sepertinya tidak cukup. Jadi kami mencoba mengakses dengan teman-teman dari ITB menggunakan psikoterapi seni. Jadi nanti ada beberapa media psikoterapi selain dengan cara konseling online ataupun dengan texting, yaitu dengan mengirimkan gambar-gambar seni ataupun metode-metode seni lainnya yang bisa membantu menurunkan stres. Ada beberapa juga fasilitas lain yang diberikan berupa mindfulness terapi, yaitu dengan cara relaksasi yang diberikan oleh teman-teman sejawat dari Bali,
yaitu Prof. Suryani. Setelah itu ada juga terapi humor dan beberapa metode lain yang kami harapkan bisa memberikan warna lain dari platform konseling online yang lainnya. Ya. Barangkali bentar begitu dulu ya. Oke,